Ada dua amalan yang harus kita perhatikan di bulan Sya'ban ya, sebelum kita masuk ke kajian kita. Pertama adalah banyak berpuasa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahron minas syuhuri illa min Sya'ban." Wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau memperbanyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yukfalun nasu baina Rajabin wa Ramadhana." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yukfalun nasu baina Rajabin wa Ramadhana." Bahwa bulan Sya'ban itu bulan yang mana kebanyakan manusia melalaikannya di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Mereka sibuk untuk beramal soleh dan fokus beribadah di bulan Rajab, dan mereka sibuk untuk beribadah di bulan Ramadan, sehingga di antara kedua bulan itu mereka melupakan dan melalaikannya, kata Nabi SAW. Wa huwa yurfa'u al-amal ila rabbil alamin. Dan bulan Rajab itu yang mana amalan kita selama 1 tahun penuh itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ay yurfa amali wa ana shaimun, dan aku sangat suka ketika seluruh amalanku diangkat oleh Allah sementara aku dalam keadaan berpuasa. Maka ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kami ingatkan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan yang mana amalan soleh kita diangkat oleh Allah, diangkat ke langit. Amalan selama 1 tahun penuh, selama 1 tahun. Kalau amalan selama 1 minggu itu diangkat setiap hari Senin dan hari Kamis. Selama 1 minggu diangkat. Tapi selama 1 tahun itu diangkat setiap bulan Sya'ban. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain apa? Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana nabiyyu ma ra'aitu Rasulullah sallallahu aktsaru siyaman illa fi syahri Sya'bana ya yasilhu bi Ramadan. Bahwa aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa ya, dan puasanya 1 bulan penuh kecuali di bulan Sya'ban dan melanjutkan di bulan apa? Ramadan. Jadi bulan Sya'ban dan bulan Ramadan itu beliau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Masya Allah. Kemudian amalan kedua, kami ingatkan Bapak Ibu sekalian apa? Hendaknya kita memperbanyak qiraatul Quran di bulan Sya'ban. Sebagaimana ungkapan para salafus saleh, ini saya bawakan kitabnya Lataiful Ma'arif ya. Kana ba'dus salaf idza dakhala syahru Sya'bana aghlaqa hanutah wa tafarraqa li qiraatil Quran. Bahwa para salafus saleh terdahulu ketika masuk bulan Sya'ban, mereka menutup semua toko-toko mereka dan menyibukkan diri untuk banyak membaca Al-Quranul Karim. Jadi ini yang harus kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian terhormati Allah. Hendaknya kita melatih diri kita dari sekarang untuk banyak berpuasa, boleh 1 bulan penuh boleh. Yang kedua adalah apa? Membaca Al-Quran. Jadi ketika nanti di bulan Ramadan kita sudah terbiasa untuk berpuasa dan kita sudah terbiasa untuk membaca Al-Quran. Dan poinnya di sini bukan itu, tapi yang paling penting itu apa? Disimpulkan para ulama, beramal soleh setiap ya. Jadi setiap amalan, setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim di saat-saat waktu yang dilalaikan. Waktu yang dilalaikan, apapun waktu itu selama manusia banyak melalaikannya, maka amalan itu sangat besar pahalanya di sisi Allah. Contoh Pak, kenapa pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang ketika memasuki pasar dia berdoa kepada Allah itu sangat besar pahalanya Pak. Besar pahalanya. Kita masuk pasar lalu berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, maka pahalanya sangat besar sekali.
Itu sebabnya karena di pasar itu sangat banyak orang yang apa? Lupa untuk berzikir kepada Allah. Banyak orang lalai untuk berzikir kepada Allah. Jadi ketika kita banyak berzikir di saat berada di pasar, maka Masya Allah, pahala kita sangat apa? Sangat besar. Kenapa pahala kita sangat banyak, sangat besar ketika sholat tahajud ya, selesai sholat tahajud? Karena banyak orang yang apa? Melalaikan, mereka terlelap tidur di sepertiga malam terakhir. Nanti kita akan bahas masalah ini. Oleh karenanya ya, di bulan Sya'ban ini mari kita manfaatkan waktu ya sebaik-baiknya. Dan ingat bahwa di pertengahan bulan Sya'ban itu ada namanya malam nisfu Sya'ban. Ini kami ingatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yutalli'a fi lailati nisfi Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyahhinin." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tabaraka taala melihat seluruh hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Allah melihat keadaan hamba-hambanya dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya di malam nisfu Sya'ban, kecuali dua kelompok. Dua golongan tidak akan diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama adalah orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik kepada Allah. Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak akan diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Yang kedua adalah limusyahinin, kedua muslim yang sedang bertikaian, kedua muslim yang saling hasad, saling dengki, yang ada kebencian dalam hatinya kepada sesama muslim yang lainnya, maka di malam nisfu Sya'ban tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum memasuki malam ke-15 ya, malam ke-15, maka kita harus banyak memaafkan kesalahan orang lain walaupun mereka belum meminta maaf kepada kita. Bapak sekalian, kita bersihkan hati kita untuk sama-sama saling memaafkan. Mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.